Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indel Karim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten. Pada pembelajaran kali ini di aksi yang kedua, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning pada konsep Monera. Selamat menyaksikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah, fantastik ya. Pembelajaran apa kita pagi ini? Biologi. Pembelajaran biologi, betul sekali. Nah, sebelum kita belajar biologi, silahkan dicek dulu kalau mejanya apa masih ada sampahnya. Silahkan dicek. Aman ya? Aman, bagus sekali. Berarti 10 IPA 3 menjaga kebersihan. Sebelum kita mulai pelajaran biologi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Hadir. Oh, ketua kelas ya, Olga Ortisia hadir. Raifani hadir juga. Sade, buku biologinya sudah dikeluarkan? Sudah ya. Nah, sebelum kita belajar biologi, kita mau menyanyikan lagu wajib dulu. Boleh anak-anak berdiri semuanya? Kita sudah belajar tentang apa? Virus. Tentang virus. Masih ingat nggak virus yang menginfeksi bakteri? Wah, hebat nih 10 IPA 3 masih pada ingat ya, bakteriofag. Good job. Dimas ini dia batuk-batuk selama 2 minggu. Dan ternyata batuk-batuknya ini mengeluarkan darah. Kemudian nafsu makan Dimasnya juga hilang, sehingga berat badannya semakin menurun, semakin langsing tuh si Dimas itu. Bener nggak Dimas? Langsing? Siap betul. Ya, siap betul. Mantap. Kira-kira penyakit apa yang diderita oleh Dimas? Kritis. Kritis katanya. TBC. Baik, kita bisa tahu apa jenis penyakitnya yang disebabkan oleh bakteri tersebut. Oke, betul. Tepuk tangan. Sekali. Ini Ibu tampilkan gambar-gambar bakterinya di depan nih. Karena kita mau bahas bakteri hari ini. Kehidupan menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan. Oke, Tujuan pembelajarannya seperti ini. Peserta didik mampu membedakan ciri-ciri organisme prokariot dengan eukariot. Kemudian peserta didik mampu meninjau ciri-ciri eubakteria dengan arti konsepnya. Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Hanya sampai di bagian sini saja. Dan kotak kecil ini kita akan bahas di pertemuan kedua. Nah, di sini ada gambar bakteri nih, ada 3 gambar. Kira-kira nomor 1 ini gambar apa ya bakterinya? E. coli. Tepuk tangan. Betul. Biasanya E. coli ini ada di mana kalau dalam tubuh kita? Iya, di usus. Dan cara mencegahnya. Lalu bagaimana kita bisa melakukan hal tersebut? Caranya seperti makan, olahraga, pakai masker, atau pakai apa? Alat pelindung diri itu jika ada yang terkena penyakit langsung bawa ke rumah sakit. betul. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ali. Super sekali menyimak dengan baik videonya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelompok ya. Ini kalian duduknya sudah sesuai kelompok? Sudah ya. Ibu sudah bagikan kelompok kalian secara heterogen ya, secara gabungan. Nah, sekarang Bu Indah mau bagikan LKPD-nya.
Di dalam LKPD ini ada masalah yang perlu kalian selesaikan secara diskusi dengan kelompoknya. Kelompok 1 ya. Kelompok 2, kalian lihat dulu ke depan semuanya. Sambil dibuka juga LKPD yang punya kamu, yang kamu pegang. Nah, di sini nama kelompoknya kalian tulis di depan ya. Kemudian di sini Ibu tampilkan juga kompetensi dasarnya yang harus kalian kuasai dan tujuan pembelajarannya harus terselesaikan. Kelompok 1 udah divaksin nih, TBC senggol dong. TBC di Indonesia mengalami fluktuatif setiap tahunnya. Faktor apa yang menyebabkan tingginya kasus penyakit TBC di Indonesia? Serta urutan berapakah tingkat kasus TBC Indonesia di dunia? Jawabannya adalah tingginya angka penyakit TB paru di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu rendahnya penghasilan, tingkat kepadatan penduduk, rendahnya tingkat pendidikan kesehatan pada masyarakat. Menurut Menteri Kesehatan tahun 2020, Indonesia masuk peringkat 3 dunia penderita TB tertinggi. Oke, nomor 2, penyakit TBC disebabkan oleh aktivitas mikroorganisme yang menginfeksi salah satu organ pernapasan. Mikroorganisme apa yang menyebabkan penyakit TBC tersebut? Dan analisislah proses penginfeksian mikroorganisme tersebut pada manusia. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru. Faktor tingginya kasus TBC di Indonesia, yang pertama kurangnya hidup sehat yang ada di lingkungan bawah. Kedua, gampangnya kadang kalau anak remaja campur mulut antara minum biasanya. Ketiga, biasanya pedagang-pedagang kaki lima yang berjualan di area pinggir jalan rel kereta atau di kurang sehat jadinya. Udah itu aja, Bu. Kemudian tadi ada pertanyaan, urutan berapakah Indonesia dalam kasus TBC di dunia? Ketiga. Urutan yang pertamanya siapa? Keduanya? Cina. Ketiganya? Indonesia. Saya Raisya Sifa Depardede mau bertanya, itu bisa dijelasin nggak kegunaannya apa, kegunaan infologinya apa, fungsinya, fungsi dari itu? Untuk fungsi-fungsinya di sini ada flagellum atau bisa disebut juga flagella. Ya, yang bentuknya kayak selai rambut di sini. Itu dia digunakan untuk bergerak. Lalu di sini ada ribosom. Ribosom itu berfungsi dalam sintesis protein. Lalu ada pili. Pili yang bentuknya seperti kecil-kecil di luarannya itu berfungsi untuk sebagai alat lekat ke organisme lain. Oke, tepuk tangan. Tekankan, tadi Indonesia ada di tingkat berapa kasus TBC-nya? 3. Yang pertama tadi negara mana? India. Yang keduanya? Cina. Yang ketiga? Indonesia.
Iya, nah kita ada di tingkat ketiga. Upaya apa sekiranya yang bisa kita lakukan agar penurunan tingkat kasus TBC? Yang pertama apa upayanya? Vaksinasi. Yang kedua, jaga diri, pakai masker. Terus, pola hidup sehat. Ya, berobatnya harus sampai tuntas, nggak boleh disetengah-setengahin. Jangan? Oh, makanan yang bergizi, betul. Menjaga kebersihan ya. Iya, good job, betul. Nah, sekarang kita pindah ke materi. Ini sebagai penguatan aja, karena kalian juga sudah mengerjakan tugasnya, berarti sudah mencari dan membaca informasi terkait ini. Ini perbedaan prokariot dengan eukariot. Ini Ibu tampilkan gambar apa ini? Yang prokariotnya? Gambar apa? Iya, bakteri. Sedangkan eukariotnya gambar apa ini? Sel apa kira-kira? Tumbuhan apa hewan? No. Iya, sel hewan tuh kayak gini. Manusia nih kita kayak gini selnya dalam tubuh. Tuh, nah prokariot dia nggak memiliki inti sel nih, nggak punya. Sedangkan eukariot ada inti selnya. Apa sih Bu inti sel itu? Dari tadi disebut-sebut ini. Yang bulat gede ini inti sel. Dia nggak ada kan? Iya, jadi dia organisme sederhana. Sedangkan yang eukariot sudah kompleks, sudah banyak organel selnya. Nanti di kelas 11 kalian pelajari lebih dalam lagi. Itu adalah mikrobakteri atau tuberkulosis ya. Dimana gejalanya itu batuk terlalu sering batuk seperti 2 minggu batuk, lalu batuk yang gak dahak, lalu kecapean, nafsu makan hilang, dan obatnya yaitu ada antituberkulosis, itu obatnya, tapi kita bisa mencegahnya terlebih dahulu menggunakan imunisasi sinar matahari. Sebelum kita menutup pembelajaran, kita harus mengerjakan evaluasi dulu. Ibu sudah kirimkan soalnya di Google Classroom atau enggak di grup WA. Silakan dibuka dulu grup WA-nya. Silakan kalian kerjakan. Soalnya tidak banyak, hanya 5 soal saja. Waktunya Ibu kasih 5 menit ya. Satu soal hanya 1 menit. Yuk, semangat. 100 enggak? Udah ada yang keluar 100? Weh, mantap Bambang. Mantap. Sudah selesai semuanya? Sudah, ya alhamdulillah ya. Ada yang dapat nilai 100, ada yang dapat 80, 70. Tapi tadi Ibu juga ada yang lihat nilainya kecil banget di bawah KKM ya. Ada yang dapat nilai 50 dan juga 20. Aduh. Nah itu harus ada kesadaran diri sendiri ya untuk memperbaiki nilai kalian. Kalau saya sih senang. Oh senang, udah jelasin senang. Karena bisa mendapatkan ilmu baru yang tidak didapatkan di pelajaran biasa. Saya di sini nambah experience lah, nambah pengalaman, pelajaran baru. Ini silahkan kalian tingkatkan lagi hasilnya di pertemuan yang kedua hari Jumat ya. Jadi nanti hari Jumat kita akan membahas apa? Tentang peranan Monera, betul. Dibaca dulu materinya, PowerPoint-nya udah dikasih, silahkan dibaca sedikit-sedikit. Ya nanti ketika kita bahas sudah connect kaliannya ya. Oke, Ibu mau kasih motivasi, jangan bandingkan hasil belajar kalian dengan teman kalian. Silakan bandingkan dengan diri kalian sendiri dengan yang kemarinnya ya. Kalian ada perbaikan lebih lagi di hari-hari berikutnya, itu sudah sangat bagus sekali. Perlu diapresiasi oleh diri kalian masing-masing ya. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran biologi kali ini, mari kita berdoa semoga ilmu yang kita dapat nanti dapat bermanfaat bagi diri kita. Semoga untuk dan agama masing-masing. Mulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua.